Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan penuh doa mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan peserta sharing session di Google Meet ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam segala aktivitasnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di room meeting ini. Ini merupakan penugasan kami untuk mengelola sebuah video conference dalam acara pelatihan video koordinator training batch 8 yang di instrukturnya yaitu Ibu Nursida selaku instruktur dari kelompok kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Insya Allah selama 1 jam ke depan mudah-mudahan cukup ya Bu Rida. 1 jam ke depan kita akan sharing dengan diawali nanti paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Herdiani, MPD, dan nanti juga sebelum materi akan saya persilakan moderator Bapak Hoirudin yang saat ini masih mencoba untuk bergabung melalui audionya. Baiklah Bapak Ibu, kami buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita hari ini bisa menjadi berkah dan rahmat buat kita semuanya. Baik, acara hari ini yang pertama adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rida yang akan dipadu nanti oleh moderator. Mudah-mudahan bisa bergabung ya Pak Hoirudin. Baik, Bapak Ibu mengawali sebelum materi dimulai, saya akan membacakan CV atau biodata diri singkat dari narasumber kita hari ini. Nama lengkap yaitu Ibu Rida Herdiani, SS, MPD. Tempat tanggal lahir di Bandung 22 Februari tahun 1971. Alamat beliau berada di Perum Gria Jatinangor 1, Jalan Cempaka 2, nomor 12, Sukasari, Sumedang. Status menikah, instansi bertugas di SMA Negeri Tanjung Sari, Sumedang. Jabatan guru. Saya juga mohon izin menyampaikan narasi awal untuk pembuka materi ini. Bu Rida ingin menyampaikan adalah sejak adanya wabah pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan belajar mengajar dialihkan, semua berpusat dari rumah dengan berbagai istilah, ada BDR ya Bu ya, ada PJJ, ada luring, daring, ada bahkan dipadukan keduanya, blended learning ya. Hal tersebut memerlukan kreativitas dari seorang guru. Nah, menjadi guru di masa pandemi ini tentu dituntut untuk bisa lebih terbuka, lebih kreatif, dan yang terpenting adalah harus merangkul semua siswa agar mendambakan kehadiran seorang guru. Nah, intinya gimana nih caranya nanti biar guru bisa Bu Rida akan memberikan share pengalamannya. Mungkin nanti ada paparan materi dari PowerPoint ya, Ibu Rida Herdiani untuk memulai materi hari ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Akbar yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Kalau orang lain itu kalau setiap webinar suka berpantun ya. Kebetulan karena saya guru bahasa Sunda, saya juga ingin menyampaikan sindiran ya, sindiran. Jalan-jalan ke Saung Nini, alamna endah tur asri. Nepangkeun pun Rida Herdiani di SMA Negeri Tanjung Sari. Ya, seperti itu. Di dia itu puntennya upami engke dina nanti kalau misalnya nanti dalam pemaparan saya kacaletot ya bahasa Sunda karena sudah mendarah daging bahasa Sunda bagi saya.
Ya Pak Akbar, Pak. Ya apa Bu campur? Biosnya campur oge. Campur sari. Pak Akbar, Pak Hoer, Abi izin ini ya share screen. Sedap. Ya. Saya tacan Pak. Ya, sudah masuk Bu. Bisa dilihat ya. F5 atau di slideshow coba. Ya, biar lebih besar. Sip. Nah, ya. Iya, sudah masuk Bu. Iya. Silakan. Nah, ya. Kita mulai ya Bapak Ibu guru hebat. Judul yang saya bawa adalah Guru Idaman. Bentar. Nah, ini ya profil saya di SMA Negeri Tanjung Sari. Apabila Bapak Ibu jalan-jalan ke Sumedang, SMA Negeri Tanjung Sari itu belum melewati Cadas Pangeran ya. Jadi keluar dari tol Cileunyi ke Jatinangor baru ke Tanjung Sari. Nah, jadi Tanjung Sari itu sebelum Cadas Pangeran. Makanya banyak orang bilang, orang Sumedang kota bilang Tanjung Sari itu bukan kota Sumedang katanya. Masih daerahnya bukan Sumedang karena belum melewati Cadas Pangeran ya, itu sebagai intermezzo saja. Nah, ini. Kenapa saya memilih judul Guru Idaman? Sebetulnya judul ini sudah saya berikan di seminar yang lalu, tapi tidak apa-apa ya, saya berikan lagi di sini sebagai kalau orang bilang itu murojaah ya, penguatan dan pengulangan. Agar sebetulnya judul ini tuh ditujukan untuk saya pribadi gitu. Karena saya sebagai guru di sekolah dan juga guru untuk anak saya. Apalagi di tengah masa pandemi ini ya, saya ingin kehadiran seorang guru itu dinanti gitu ya oleh siswa, oleh anaknya itu dinanti. Jadi jangan sampai siswa itu ketika menghadapi PJJ, BDR itu males gitu ya, tidak mau hadir di kelas daringnya itu tidak mau. Terus bagi anak saya juga saya ingin saya itu dinantikan ketika mengajar gitu ya. Waktu session pertama tadi Pak Akbar juga kadang-kadang anak itu lebih nurut ke gurunya daripada ke orang tuanya. Nah, di sini saya ingin juga berbagi karena saya itu sebagai guru dan juga sebagai seorang ibu tentunya juga guru untuk anak saya ingin menjadi guru idaman ya untuk anak saya pribadi. Nah, itu alasan kenapa saya mengambil judul Guru Idaman. Kenapa? Karena selain itu pula saya itu selalu bercermin ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Kenapa saya harus bercermin? Karena apa? Kemarin-kemarin semasa PJJ pertama itu ya, dari ketika corona mulai ya, COVID itu muncul bulan Maret ya di Indonesia, terus sampai semester kemarin kita kan melakukan BDR ya, melakukan PJJ. Nah, itu harus diambil jadi refleksinya itu seperti apa gitu. Mau dibawa kemana gitu ya pembelajaran kita itu. Nah, kita itu harus bercermin dari yang sudah-sudah. Jadi jangan sampai dilakukan berulang-ulang sama terus gitu ya. Harusnya kita pikirkan bagaimana ke depannya agar anak itu mau gitu ya merindukan sosok kehadiran seorang guru. Selain itu pula gitu ya, kenapa saya di sini menggambarkan dengan bercermin gitu ya. Sebelum kita mengajar, tentunya Bapak Ibu guru hebat di sini pastilah bercermin dulu ya. Mulai merapikan dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti dirapikan. Nah, kenapa itu harus bercermin? Ya karena sebelum menghormati orang lain, sebelum ke kelas ya, kita tuh hormati dulu diri kita sendiri. Nah, insya Allah nanti siswa kita juga akan menghormati diri kita. Dengan berpakaian rapi ya ketika misalnya mengadakan jimit dengan para siswa atau Zoom dengan para siswa ya, jadi tidak akan mematikan videonya dengan alasan belum mandi gitu ya, belum memakai seragam atau sebagainya. Yaitu dimulainya dari diri kita dulu. Karena apa? Guru itu digugu dan ditiru ya. Seperti yang tadi Pak Akbar bilang juga bahwa anak akan lebih maafin anak saya. Jadi guru itu kadang-kadang anak lebih nurut kepada gurunya dibanding ke orang tuanya gitu ya. Nah, jadi guru dalam setiap bertindak, bertutur itu harus hati-hati ya, karena akan ditiru oleh siswa-siswinya, bahkan oleh anaknya juga pasti akan ditiru. Ada pernah seorang guru mengatakan dulu waktu saya sekolah gitu ya, dulu gitu, saya itu tidak pernah bolos, gitu, padahal gurunya tidak pernah masuk.
Itu dulu waktu saya menjadi siswa juga sama ya, belajar saya seperti tahun 90-an itu jauh berbeda dengan sekarang. Dilempar pakai kapur saya tidak marah gitu ya. Itu mungkin suatu pembelajaran untuk saya. Nah, tapi kalau zaman sekarang tidak bisa ya Bapak Ibu. Halo gitu ya. Karena apa? Anak zaman sekarang itu seperti amanat dari Ali bin Abi Thalib ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, itu karena apa? Ali bin Abi Thalib itu udah jauh-jauh memprediksi bahwa akan datang masanya seperti ini. Dulu kita tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tapi sekarang coba apa? Ya HP digunakan karena untuk PJJ, untuk PDR. Dulu kita itu tidak boleh main game. Tapi sekarang apa? Game dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan kuis. Ya, karena kita harus mendidik sesuai zamannya sekarang ini. Ya, jadi saya bersyukur dengan adanya COVID-19 ini, saya jadi lebih banyak belajar ya. Jadi bukan hanya mengajar saja kepada para siswa, saya juga banyak belajar dan di kelompok ini juga alhamdulillah saya banyak belajar ya dari Pak Akbar, dari Pak Hoer, dari Bu Nursida, saya banyak belajar gitu. Karena apa ya itu tadi ya balik lagi kepada diri saya sendiri, saya masih kurang gitu dalam ilmu saya. Jadi amanat ini sangat cocok sekali ya untuk diterapkan kepada anak didik kita. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita melos gitu ya penggunaan HP bagi si anak gitu. Karena apa? Ya HP itu kan cuma alat ya. HP itu adalah alat dan tidak harus dipegang terus-menerus. Ini adalah alat. Justru kita harus memanfaatkan alat ini. Jangan alat yang memanfaatkan diri kita. Nah, itu harus ditekankan kepada anak didik kita. Terlebih lagi, sekarang itu kan kurikulumnya sudah memasuki abad 21 ya Bapak Ibu. Kurikulum abad 21 itu terkenal dengan 4C-nya gitu ya. Nah ini, tantangan pendidikan abad 21 itu kita tuh harus kreativitas ya, harus kreatif, harus berpikir kritis, harus berkomunikasi dan harus kerjasama. Kalau misalnya kita tidak kreatif, apalagi sekarang adalah masa pandemi ya, otomatis kita akan tertinggal jauh ya, akan tertinggal jauh. Kita harus berpikir kritis. Anak-anak zaman sekarang bukan artinya dia itu calutak kepada orang tua, tapi dia mengutarakan pendapatnya. Kenapa sih begini? Kenapa sih itu? Nah, itu adalah contoh berpikir kritis. Jadi tidak harus menerima saklek sedemikian rupa. Nah, berpikir kritis ini harus diimbangi dengan komunikasi. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan komunikasi, ya itu tadi akan ada miskomunikasi. Jadi dianggapnya si anak itu adalah calutak kepada orang tua, kepada gurunya. Padahal bukan. Si anak itu hanya perlu diluruskan. Dan harus juga ada kerjasama, ya, baik antara guru, antara siswa, antara orang tua, antara lingkungan, gitu ya. Dan sekolah itu harus ada kerjasama. Nah, apakah siap kita itu menjadi guru idaman untuk siswa kita? Nah, kita perhatikan ya gambar ini, Bapak Ibu. Kita di depan, seperti sekarang ini saya di depan komputer saya, di depan laptop saya, di depan HP saya. Sementara saya tidak melihat wajah Bapak Ibu ya karena terhalang oleh PPT saya gitu ya. Nah, kita itu harus siap. Apakah kita siswa kita itu entah ada di mana, sementara kita di depan ya harus tampil sedemikian rupa. Nah, bagaimana menjadi guru idaman untuk siswa kita itu harus seperti apa? Seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu. Aduh maaf Bapak Ibu ya, saya ngomongnya mungkin rusuh. Tapi bukan rusuh, tapi ini ya beginilah saya ya, maaf sekali. Ini perlu diingat lagi bahwa ada 4 kompetensi guru, gitu ya. Ada kompetensi pedagogik, ya, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang bagaimana yang kompetensi pedagogik itu? Yaitu kompetensi kemampuan mengelola pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kelasnya kelas virtual. Apakah akan sama dengan waktu kelas tatap muka tahun 2000 sebelum bulan Maret atau bagaimana? Nah, itu adalah kompetensi pedagogik. Jadi harus diperhatikan. Kepribadian yaitu kemampuan yang tentang pribadi kita ya. Yang arif, bijaksana kepada setiap siswa kita harus mengerti ya. Kita harus mengerti kepada siswa, apalagi sekarang PJJ bukannya ini hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu. Saya itu menghormati siswa ketika siswa misalnya jimit ya.
sudah loading ya, terus sinyalnya loop. Ketika hadir ya kita harus apresiasi, kita harus beri apresiasi dan beri reward. Alhamdulillah dengan hadirnya saja saya sudah beri nilai. Nah, apalagi misalnya mereka itu aktif gitu ya. Karena apa? Murid di SMA Tanjung Sari itu beragam ya Bapak Ibu, ada yang di pelosok, bahkan di balik gunung juga ya, macam-macam. Jadi ya saya harus mengerti ke sana. Nah, itu dari kepribadian. Profesional, tentang keprofesionalan ya, kita harus bisa menguasai materi ya, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dan kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Jadi bukan hanya bisa gaul saja gitu ya, tapi juga harus berinteraksi secara efektif dan efisien dengan para siswa, dengan orang tua. Itu 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, ini adalah PR buat kita Bapak Ibu ya. Gambar ini sering dikritisi oleh teman-teman saya. Di manakah kita itu ya? Apakah guru yang di sebelah sini ya, sebelah kiri, kalau di saya itu di kiri, atau yang sebelah kanan? Baik kiri ataupun kanan sama ya, itu karena sudah mencintai pekerjaannya sebagai guru, maka harus mengajarnya harus baik-baik. Ini tidak kalau misalnya kita lihat ya di sini Bapak ini begitu serius tersenyum, terbuka gitu ya. Tapi perhatikan si anaknya serius ya, tidak ada ekspresi. Bandingkan di kelas sebelahnya, ya. Sepertinya Bapak ini galak gitu ya. Tapi perhatikan siswanya terbuka, mengutarakan pendapatnya. Nah ini mangga dipilih tempatnya mau di mana gitu ya. Kalau teman saya bilang ini adalah guru baik, katanya kalau ini adalah guru galak. Saya kadang baik, saya kadang galak gitu ya. Galaknya yang bagaimana? Ya galaknya yang mendidik Bapak Ibu ya. Jadi tidak, kalau baik-baik sekali ya jangan gitu ya. Misalnya anaknya bolos, keun wae, ya jangan seperti itu. Ya ditegur lah. Ketika ditegur, anak mengatakan bahwa guru itu galak. Itu persepsi galak itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi di mana tempat kita, walaupun itu guru baik atau guru galak ya, menurut siswa gitu ya. Kalau siswa itu mengatakan guru baik itu yang tidak pernah ngasih tugas. Saya udah nanya ke siswa, ya Bu, dia nggak pernah ngasih tugas, tapi ketika bingung ketika tidak hadir, ya Bu kenapa ya? Justru merindukan guru yang seperti ini. Bu rindu ya Bu ya kemana? Ibu ini, Bapak ini kok nggak datang gitu ya? Rindu dengan tegurannya, rindu dengan ocehannya, bawelnya gitu ya, pasti dirindukan, insya Allah. Walaupun guru baik dan guru galak, tetap kita itu harus mengajar dengan sepenuh hati. Bagaimana mengajar dengan sepenuh hati, Bapak Ibu? Mengajar dengan sepenuh hati itu ketika kita ada masalah, di rumah ya, dengan keluarga atau dengan siapa, tetap kita ke kelas dengan diri kita sebagai guru yang akan mengajar kepada siswa-siswinya. Bukan berarti ketika mengajar, apalagi udah saya mah ngasih tugas aja, biarin. Absen. Tidak seperti itu, tapi ditanya, walaupun misalnya lewat WA ya, lewat Telegram, bagaimana kabarnya, sehat, siapa yang tidak masuk, ya ditanya saja seperti ngobrol. Karena kalau tidak demikian, nanti si anak akan merasa, biarin ada gurunya juga tidak perhatian gitu. Jadi kita itu harus mengajar dengan sepenuh hati ya, tapi bukan berarti marahnya dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Kita harus memberikan pembelajaran gitu, terus membangun karakter juga harus dengan sepenuh hati. Nah, selain mengajar dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, kita juga harus mempunyai jiwa humoris ya. Tapi kita itu bukan pelawak, kita bukan badut, jadi tidak harus tertawa di kelas itu sepanjang pembelajaran kita, tidak harus ya. Untuk mencairkan suasana. Kadang-kadang ketika di kelas ya, ada anak yang ngalamun aja, nah itu harus ditegur. Mungkin kita dengan cara yang humoris-humoris gitu. Jadi si anak itu mulai langsung terpancing lagi dan perhatiannya akan kepada kita. Apalagi sekarang di masa PJJ sekarang ini. Ya kalau kitanya tidak humoris, sudah memasuk siswanya susah masuk gitu ya. Sinyalnya lemot.
terus wah alasannya macam-macam. Kalau kitanya tegang, otomatis nanti akan jawaban pada siswa pun akan tegang. Tapi ya kita di bawah santai saja. Ya, karena juga semua orang juga sama ya kendalanya seperti itu. Banyak siswa yang tidak hadir, sinyal tidak kuat gitu ya. Pastilah sama masalahnya di sana. Jadi harus ya di bawah santai saja. Nah, selain itu juga seorang guru untuk menjadi idaman itu harus atraktif dan menarik. Jadi ketika Bapak Ibu tampil di sini di kelas gitu ya. Kalau dulu saya itu di kelas ngajar katanya suara saya itu keras ya, sebelum masa pandemi itu saya itu keras, malah kedengaran kemana-mana. Ya ada kan ngajar namanya juga, apalagi di kelas yang gandeng ya Bapak Ibu, otomatis suara saya harus lebih daripada suara anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang ketika masa PJJ seperti ini? Ya kita juga harus atraktif, harus menarik. Ya bagaimana? Ya kita dari tampilan saja dulu. Terus suara kita kadang-kadang naik gitu ya, kadang-kadang turun gitu. Jadi jangan lempeng aja. Selamat pagi anak-anak. Ya, coba udah absen. Coba buka bukunya ya. Udah, ya kerjakan. Ini tidak seperti itu. Jadi harus dari apa? Kalau orang Sunda bilang itu lentong ya, lentong itu. Sebentar maaf ada iklan. Intonasi ya, ekspresi dari suaranya itu harus keluar. Ketika kita mengatakan wah gitu ya, memberikan apresiasi untuk siswa itu harus berbeda. Jadi kita harus atraktif dan menarik sehingga si siswa itu juga akan merasa ini belajar dengan ibu mah enak jadi belajar dengan bapak mah rame gitu. Nah, saya tuh ingat seperti itu gitu ya. Nah, walaupun kita ngajarnya rame ya, walaupun kita ngajarnya berhahaha, tetap kita juga harus mempunyai wibawa di depan para siswa. Perhatikan ya gambar di sini. Walaupun ini si bapaknya tidak tertawa, tapi lihat anaknya mau segan, tapi dia dekat. Mereka itu dekat. Lihat dari gestur tubuhnya. Berbeda dengan gambar yang tadi. Walaupun si bapaknya baik ya, tapi siswanya duduk manis dan si dakep bari balem gitu ya, dan tidak ada ekspresi. Nah itu berbeda ya, berbeda sekali. Kenapa kita harus berwibawa? Ya karena kita sebagai orang tua untuk anak didik kita, kita juga harus dihormati dan itu harus ya untuk pendidikan karakter. Nah selain berwibawa, kita juga harus bersahabat Bapak Ibu dengan para siswa, harus bersahabat. Ini foto siswa saya selama 3 tahun wali kelasnya oleh saya sendiri. Jadi mereka sudah terbiasa dengan cerewetnya saya, bawelnya saya, ya, kesalnya saya. Mereka sudah mengerti dan saya juga mengerti kepada mereka. Karena apa? Mereka sering curhat. Mula-mulanya segan tapi diajak dirangkul oleh saya. Dirangkullah anak didik kita itu ya. Anggap dia itu sebagai teman, sebagai sahabat. Karena apa? Kita juga kadang-kadang perlu informasi yang ada oleh siswa itu dirahasiakan. Malah informasi itu antar siswa saja. Tapi kalau kita bersahabat dengan siswa, insya Allah informasi yang kita inginkan itu pasti akan keluar. Selain bersahabat, nah jadi guru juga bukan hanya mengajar ya Bapak Ibu. Itu kita juga harus belajar ya. Tadi seperti kata Bu Nenden, kita tuh belajar apa saja. Pokoknya kita dapat ilmu. Betul Bu. Saya rasakannya sejak masa pandemi dari Maret sampai sekarang. Kadang-kadang saya itu suka bukan dibully atau meni webinar wae cenah burida mah. Ya karena saya itu penting ilmu ya. Sekarang saja saya ikut ke Siti, asalnya saya mau mundur, tapi ketika Pak Akbar gitu ya meni semangat, jadi saya juga ikut terbawa semangat. Oh ya udah tuh kenapa tidak gitu ya. Karena ini ilmu nanti juga bisa ditularkan kepada guru saya di sekolah gitu ya, kepada siswa saya di sekolah gitu, bahkan kepada anak saya di rumah juga ini bisa ditularkan. Jadi Bapak Ibu guru jangan malu untuk belajar ya, dan jangan malu untuk bertanya kepada siswa kita. Saya masih ingat di sini ada Bu Sri ya, Bu Sri teman saya dari guru bahasa Indonesia. Kita itu pernah bikin video ya, karena apa guru-guru belum bisa bikin video terus terang ya. Kalau bikin video begitu mah bisa lah, kalau untuk ngedit gitu ya, ngasih musik atau gimana, kita itu ajak anak-anak bantu ibu lah bikin video gitu. Ya mereka dengan senang karena apa? Merasa dihargai, diapresiasi kemampuannya oleh kita, oleh guru-guru. Nah, jadi Bapak Ibu jangan malu untuk belajar kepada siswa kita ya.
karena belum tentu ya kita itu merasa belum tentu kita itu di atas. Kadang-kadang siswa kita loh lebih jago daripada diri kita. Cuma kita kadang-kadang merasa gengsi ya. Kalau saya tidak gengsi. Kalau saya perlu nanya ya nanya. Gitu. Kenapa tidak? Gitu ya. Justru itu harus dirubah mindsetnya. Dan itu susah merubah mindset seperti itu. Karena apa? Ya karena sudah tertanam lama ya Bapak Ibu. Waduh, punten pisan, saya bukan mau menggurui ya. Ini mah hanya untuk diri saya pribadi gitu ya. Nah, selain itu, jadi seorang guru juga harus ramah Bapak Ibu ya. Jangan jutek ya. Kadang-kadang ya itu balik lagi ketika mengajar dengan sepenuh hati. Jadi kita ke kelas, ada masalah, Bu, kemana wae meniteka tingali gandeng. Nah, jangan seperti itu ya, jawab saja dengan biasa. Ya, kita ramah gitu ya. Dan nanti setelah gurunya ramah akan melahirkan sekolah yang ramah anak. Seperti apa? Cita-cita dari Kemdikbud ya, sekolah ramah anak. Jadi di sekolah itu anak-anak akan merasa nyaman karena apa? Gurunya ramah, tempatnya ramah. Ya pokoknya sekolahnya ramah gitu. Sampai-sampai di sekolah kami itu anak-anak susah pulang. Kalau disuruh pulang itu harus digebrik-gebrik dulu, ayo pulang gitu ya. Kalau udah waktunya pulang lama gitu. Padahal saya tahu mereka tidak mau pulang karena modus Bapak Ibu. Ingin wifi gratis gitu ya. Jadi ramah wifi di sekolah kami itu. Nah, selain itu juga, nah ini yang perlu dipahami ya. Untuk menjadi guru idaman itu seorang guru harus paham kepada siswa ya, kepada orang tua, lingkungan dan sekolah. Kenapa? Ya, kita guru harus paham betul pada siswa, keberadaan siswa itu harus dipahami oleh kita. Kenapa siswa ini nggak hadir di kelas kita? Kita tanya temennya dulu ya. Kalau misalnya ada KM, tanya KM. Kalau KM tidak bisa menjawab, tanya temennya yang lain. Tidak bisa saja. Kita langsung WA, tegur si anak. Kenapa tidak hadir? Beberapa kali tidak hadir, baru kita ngobrol dengan orang tua. Bagaimana ngobrol dengan orang tuanya? Ya kita melakukan home visit. Nah, kita lakukan home visit. Nah, setelah bertemu, ya nanti kan ada apa? Oh, ternyata kenapa tidak masuk gitu ya? Ternyata si anak ini alasannya apa gitu ya? HP ada, kuota nggak ada. HP ada, kuota ada, sinyal nggak ada gitu ya. Itu macam-macam. Terus keberadaan orang tua bagaimana? Apakah bekerja? Apakah melihat gitu ya? Mendampingi anak BDR, PJJ atau bagaimana tidak. Nah, ini guru itu harus paham sampai ke sana. Dan guru juga harus paham dengan lingkungannya. Lingkungan siswa di sekolah, lingkungan siswa di rumah itu harus paham. Dan yang lebih lagi, guru harus paham tentang sekolahnya. Jadi jangan naon saya mah sudah ngajar, menit tidak dikasih apa-apa oleh sekolah. Nah, itu sekolah dan guru itu harus berkolaborasi, harus paham, saling memahami lah dua-duanya itu. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Ada guru tara ngajar, ada sekolahnya. Nah, jadi jangan seperti ada siswanya tara masuk, kata siswa, ada gurunya juga nggak pernah masuk gitu. Kata orang tua, ada gurunya juga nggak pernah negur gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi ini harus bekerja sama, berkomunikasi ya. Nah, ini harus, jadi kita harus paham. Nah, ini seorang guru itu harus menjauhi penyakit ya. Mual, katanya mutu amat lemah. Bapak Ibu bisa baca di sini. Saya masih ingat ketika ini digulirkan tahun berapa ya, 2007-2008an lah. Banyak yang protes. Tidak mau disebut TBC, tidak bisa komputer. Tapi kalau sekarang tidak bisa komputer, itu tanda tanya. Tanda tanya. Karena apa? Ya karena kita dipaksa untuk bisa. Kalau misalnya tidak mau, wah, itu akan tertinggal jauh ya Bapak Ibu. Makanya balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu bahwa seorang guru itu harus banyak belajar ya. Belajar di mana saja, belajar sepanjang hayat. Nah, dengan harapan guru idaman itu akan melahirkan ini Bapak Ibu. Sebentar, ini ada iklan ya. Guru asik, siswa fantastik. Guru kaku itu masa lalu. Ya, jadi guru yang kaku itu masa lalu. Sekarang itu guru itu harus asyik ya. Bukan asyik-asyiknya Ayu Ting Ting, tapi guru asyik itu ya yang enak gitu ya, bersahabat, ngajarnya wah penuh kreativitas, banyak ilmu, sharing ilmunya bagus gitu ya.
di kelas strategi mengajarnya bagus-bagus gitu kan. Jadi si anak itu langsung membuat penasaran. Oh, minggu depan apa lagi ya? Minggu depan apa lagi ya? Nah, itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian dari sini Bapak Ibu ya. Amin. Kesimpulannya, guru itu harus rancage, serba bisa. Jadilah guru bisa. Guru unggul, rancage, idaman siswa. Ini biodata saya, tadi udah sama Pak Akbar. Nah, ini ya. Diajar teh ulah hararese supaya sukses salawasna. Webinar parantos rengse, hatur nuhun kasadayana. Ini adalah slide saya yang paling saya sukai ya, karena ini adalah ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini, ya, kepada instruktur, kepada rekan sekelompok saya, juga kepada guru saya yang dulu pernah mengajar saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena dari beliaulah saya menjadi seorang guru seperti ini. Mungkin itu paparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.